Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, diriwayatkan ada 3 amalan yang amalan tersebut tidak pernah ditolak oleh Allah, walaupun ketika kita mengamalkan kita dalam keadaan tidak khusyuk ataupun kita membacanya dalam keadaan lalai, tapi Allah tetap mencatat pahala atas amalan tersebut. Inilah sebuah keistimewaan, karena ada banyak amalan tersebut ketika dibaca, kalau kita lalai, Allah tidak akan memberikan pahala. Ini beda. Ada 3 amalan yang amalan tersebut tidak ditolak oleh Allah. Dalam hal ini Allah tetap memberi pahala kepada orang yang membacanya. Pertama, yaitu membaca Al-Quran. Setiap orang membaca Al-Quran, Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang tersebut, walaupun ketika membacanya dia itu lalai, artinya tidak khusyuk. Ketika Anda membaca Al-Quran dalam mall, ataupun Anda membaca Al-Quran sambil nyetir mobil, tetap Allah memberikan pahala kepada Anda. Kedua adalah sholawat kepada Nabi. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi Baginda Muhammad SAW, maka orang tersebut tetap akan dicatat mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hatinya tidak terkoneksi kepada Allah, tapi bibirnya tetap membaca sholawat, maka tetap orang tersebut ditulis membaca sholawat. Yang ketiga, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dalam kesempatan kali ini, saya khusus membahas masalah sholawat, karena sholawat ini sebagai pembuka atau wasilah diterimanya amalan setiap hamba, diterimanya setiap doa hamba. Artinya, ketika hamba tersebut berdoa kepada Allah, maka doa tersebut masih tertahan di langit sebelum orang tersebut membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, saya akan membahas sebuah salawat yang salawat tersebut sangat dahsyat. Dahsyat dari segi pengabulan, karena salawat ini disebut sebagai salawat api. Kenapa disebut salawat api? Sebab kecepatan pengabulannya seperti api. Sifatnya api adalah melahap apa saja yang bisa dilahap. Kecepatan api dalam membakar sesuatu itu bisa dalam hitungan detik, sangat cepat. Maka salawat ini disebut salawat api. Dalam bahasa Arab, orang menyebutnya sebagai salawat nariyah. Salawat nariyah ini diciptakan atau dibuat oleh Sayyidi Imam Arif Billah Ibrahim At-Tazi. Lafaznya begini, salawat ini berbunyi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqdu wa tanfarju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya akan membagikan sebuah kaifiyah salawat. Salawat nariyah ini dibaca 11 kali setelah
melaksanakan sholat fardu, ditambah membaca Al-Fatihah 11 kali dan ayat kursi 11 kali. Jadi Anda sekalian kalau mau mengamalkan salawat nahdiyah ini, kaifiahnya membaca 11 kali salawat nahdiyah tadi yang saya baca, membaca Al-Fatihah 11 kali dan membaca ayat kursi 11 kali setelah sholat faridhah. Dan malamnya Anda membaca salawat nahdiyah ini 113 kali. Ditambah dengan Fatihah 113 kali dan ayat kursi sebanyak 113 kali. Ini ada kisah nyata dalam mengamalkan sholawat nahdiyah ini dengan kaifiah yang saya sebutkan di atas. Kisah ini dialami sendiri oleh Haji Fathul Bari Gondang Legi ketika beliau kesulitan dalam maisha, maka beliau bertawassul di pucuk Batu Ampar Barat, Pamekasan, Madura. Kisah ini sangat ajib sekali, yaitu malam itu beliau amalkan amal ini. Malam itu juga beliau dapat isyarat, besoknya langsung terjadi keajaiban. Artinya bisa dikatakan besoknya dia langsung jadi orang yang kaya, syakir, orang yang kaya tapi bersyukur. Kisah ini atau ijkaf ini dialami sendiri oleh Haji Fathul Bari, dan kisah ini diriwayatkan oleh Habib Abdurrahman bin Faqih Malang. Habib Abdurrahman mendapatkan kaifiah ini atau ijazah ini dari Haji Jauhari Gondang Legi. Haji Jauhari Gondang Legi mendapatkan amal ini dari Haji Fathul Bari sendiri, yaitu kakeknya Haji Fathul Bari Gondang Legi. Karena amal ini sangat dahsyat sekali dalam pengabulan hajat. Maka teman-teman kalau mau mengamalkan amal ini sangat cocok bagi orang-orang yang kesusahan dalam maisha, kesusahan dalam mencari rezeki, bisa diamalkan. Sangat ajib, tajrib sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.